فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ustaz, bagaimana hukumnya mengadakan satu acara keagamaan, bisa sunatan atau yang lain, disupport dananya dari agama lain, gitu kan? Ya, kalau sifatnya acara-acara ibadah, ya, sifatnya acara-acara ibadah itu nggak boleh menjadi fitnah nantinya, gitu kan? Jadi fitnah gitu. Tapi kalau sifatnya acara-acara umum, itu menjadi syubhat nantinya. Ya, syubhat itu ada dua kemungkinan, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Walaupun sesungguhnya yang buruk itu kemungkinan besar terjadi dibandingkan dengan yang baiknya. Ya, maka dari itu Nabi menyampaikan, kalau Anda mengaji Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu coba dicek misalnya nomor hadis yang ke-6. Ya, Nabi menyampaikan di situ, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, yang halal itu jelas halalnya, yang haram jelas haramnya. Jadi aneh kalau ada yang jelas halal mencari yang haram, itu orang paling aneh semuka bumi itu. Ya, ada yang halal mencari yang haram. Kenapa kalau ada yang halal cari yang haram? Yang sudah jelas haramnya kenapa diambil? Babi halal haram. Sudah jelas haram, kenapa masih pada dipikirin juga? Ya kan? Yang halal ada, ayam halal, kenapa cari yang haram? Ya sama kalau ditarik ke konteks, saya nggak mau bicara politik ya, tapi cuma contoh ayat-ayat Quran saya kan. Ada misalnya pilihan yang halal, yang baik, ada yang haram. Yang jelas halalnya, kenapa masih mencari yang haramnya? Ya. Saya kasih gambaran gini. Ibu, di antara makanan yang diharamkan apa? Yang ibu tahu, di antara makanan yang diharamkan? Bisa sih ya. Itu ada 3 ayat di Quran. Kalau digabung dengan ayat lain ada 5 ayat. Sementara larangan memilih, misal larangan memilih pemimpin non-muslim, sepanjang ada yang muslimnya, itu sedikitnya ada 15 ayat. Yang menggunakan aulia ada 42 ayat. Anda pada yang 5 ayat, nggak pernah pada diskusi itu. Ini haram, tinggalkan cepat, kan? Kenapa pada yang 15 ayat masih pada diskusi? Ada acara, masih pada rame juga, macam-macam juga. Ngapain buang-buang energi? Jadi kalau sudah ada yang jelas halalnya, ikuti, jelas haramnya, tinggalkan, selesai kan ya? Baik. Kecuali yang syubhat. Nah, syubhat ini kata Nabi hati-hati. Ini banyak orang belum tahu tentang itu. Nah, kalimat Nabi banyak orang belum tahu, artinya ketahui dulu, tanyakan pada yang tahu. Kalau sudah jelas halalnya kerjakan, jelas haramnya tinggalkan. Misal, apa hukumnya makan ayam? Belum tentu. Kalau ayam yang dimakan bukan hasil sembelihan. Ayam mati, ibu makan, nggak boleh, haram hukumnya. Sekarang apa hukumnya ayam hasil sembelihan? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak mengucapkan nama Allah. Masih syubhat itu, tanyakan dulu, disebut nama Allah enggak? Ya? Nah sekarang, apa hukumnya ayam yang disembelih mengucapkan nama Allah? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Belum tentu. Kalau yang disembelih ayam tetangga, bukan ayam orang itu. Jadi hukum fikih itu selalu terkait dengan illat namanya, sebab-sebab yang menjadikan hukum itu halal atau haram. Nah ini ada hukum syubhat. Kalau syubhat, kalau sudah tidak jelas sumbernya, apalagi dari sumber yang buruk, ya awas, hati-hati. Maka kata Nabi, lebih baik tinggalkan. Famanit taqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Kalau dia bisa meninggalkan syubhat itu lebih baik. Ya. Awas, hati-hati ya. Rezeki Allah yang halal banyak, kenapa ngambil yang haram? Ya, nanti jadi fitnah pada agama itu. Ya, jadi fitnah kepada agama. Saya kira itu.